Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian. Kita patut bersyukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan kasih-Nya kita dapat berkumpul lagi dalam ibadah remaja pada pagi hari ini. Mari kita buka ibadah ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 17 ayat yang pertama. Tuhan Allah hadir. Adik-adik sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Kami dapat melakukan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagi satu lagu dari Kidung Jemaat 15, ayat yang pertama, berhimpun semua. Kita akan bermazmur kepada Tuhan yang kakak pilih dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 di bawah judul perikop Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Untuk meresponi Mazmur firman Tuhan yang telah kita baca tadi, mari kita menyanyikan sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu Sudahkah yang terbaik ku berikan. Dan ku lepas
persembahan akan disatukan dengan doa syafaat. Oke adik-adik sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan akan firman Tuhan. Untuk itu mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 51 ayatnya yang pertama. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Kepada kakak Ria kami persilakan. Shalom adik-adik yang kekasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan kami angkat ke hadapan hadirat-Mu oleh karena begitu besar pertolongan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami akan membaca, mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, semoga firman-Mu ini boleh kami dengarkan dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Meskipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan kami dan firman-Mu ini boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Ini doa kami Tuhan, sambut sempurnakanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru dari kitab Injil Markus pasal 9 ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-13. Injil Markus pasal 9 ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dengan judul Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelentang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka berkata kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga
boleh tertanam dalam hati kita. Nah, adik-adik sekalian, shalom, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Semoga kita semua boleh bersukacita karena masih diberikan waktu, kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya meskipun dari rumah masing-masing ya. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai remaja yang jadi contoh buat adik-adik di rumah, kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Jadi yang punya adik-adik di rumah, kalau misalnya adiknya tidak menonton, kakaknya harus duluan menonton ya, menonton YouTube GKI Sola Gracia, sehingga adiknya boleh ikut menonton. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca dan telah kita ikuti bersama mengisahkan tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, ketika pada saat itu Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus naik bersama-sama dengan Yesus ke atas gunung. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, ketika tiba di atas gunung, murid-murid Yesus itu melihat hal yang menakjubkan. Apa yang mereka lihat? Tuhan Yesus diliputi oleh cahaya, oleh sinar, dan didampingi oleh Musa dan Elia di samping kiri kanannya. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, pada saat mereka di gunung dan Tuhan Yesus diliputi oleh cahaya, terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, pada saat itu murid-murid terkejut. Murid-murid Tuhan Yesus terkejut dan mereka memuji Tuhan. Mereka terkejut sambil memuji Tuhan karena tiba-tiba ada suara tapi orangnya tidak kelihatan. Jadi adik-adik, bagaimana perasaannya kalau misalnya tiba-tiba ada di suatu tempat lalu ada suara tapi tidak ada orang? Ya pasti takut, terkejut. Begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus, mereka tidak melihat orangnya, tidak melihat bentuknya, tapi ada suara yang tiba-tiba mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Nah, sekarang ketika mereka dalam perjalanan turun dari gunung, Tuhan Yesus berpesan. Tuhan Yesus berpesan kepada mereka untuk tidak menceritakan hal yang mereka lihat, hal yang mereka alami kepada siapapun. Hal ini disampaikan Yesus agar orang tidak menjadi takut dan para murid menjadi terus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Kenapa Tuhan Yesus melarang untuk menceritakan dulu kepada siapapun? Supaya orang tidak menjadi takut dan murid Tuhan Yesus semakin percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kisah tentang Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung mengingatkan dan mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan bagaimana sebagai seorang remaja kita mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Meskipun kita dalam kekhawatiran, meskipun kita dalam kesesakan, meskipun kita resah, apalagi sebagai anak sekolah, sebagai remaja, mungkin ada yang sekolahnya offline, ada yang sekolahnya online karena berbagai kendala di masing-masing sekolah. Mungkin ada yang merasa khawatir, aduh saya sudah kelas 2 SMA, saya sudah kelas 2 SMP, saya sudah mau ujian, tetapi saya tidak tahu apa-apa karena kami tidak pernah belajar, kami hanya dikasih tugas, kami hanya dikasih materi, lalu merasa khawatir. Nanti bagaimana saya mau masuk SMA? Nanti bagaimana saya mau masuk SMP kalau saya tidak
tahu apa-apa. Padahal selama ini kita sekolahnya tatap muka. Ya, nilai saya bagus, tapi sekarang kok seperti ini. Nanti kalau saya tidak diterima di SMA favorit bagaimana? Tidak diterima di SMP yang saya inginkan bagaimana? Tetapi ketika adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh, meskipun hanya dikasih materi dari sekolah, tetapi ada YouTube yang kita bisa pelajari, ada internet, ya masih banyak cara belajar, masih ada buku yang bisa kita beli, ya. Jadi kita tidak harus belajar hanya dari guru saja, tetapi bisa dari berbagai media. Jadi dari kekhawatiran kita itu ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai pengikut Tuhan yang setia dalam keadaan apapun yang kita alami, kita harus selalu taat kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, dalam suka maupun duka, sebagai remaja, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus setia kepada Tuhan. Kalau misalnya selama ini kita ibadah dengan di gereja bersama-sama dengan kakak guru sekolah minggu, tetapi sekarang tidak, itu tidak mengurangi semangat kita untuk tetap memuji Tuhan, untuk tetap memuliakan Tuhan, seperti kisah Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, kapanpun, kita harus selalu memuliakan, selalu mengagungkan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun di tengah-tengah kesulitan saat ini sebagai remaja, kita harus mendukung apa yang pemerintah lakukan. Ya, seperti menggunakan masker dan lain-lainnya. Jadi sebagai remaja kita harus jadi contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat. Biarlah nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Baik adik-adik, sebagai ayat hafalan dalam minggu ini, ayat hafalannya dari Markus pasal 9 ayat 1 yang Markus pasal 9 ayat 7 yang mengatakan, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi itu merupakan satu ayat yang perlu dihafalkan dalam minggu ini. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami kembalikan kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, semoga firman-Mu ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, sebagai anak-anak remaja di dalam organisasi gereja Tuhan, Engkau memberkati mereka. Semoga boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Semoga boleh menjadi contoh yang baik untuk adik-adik sekolah minggu yang lain. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, berdoa untuk pada saat ini kami di tengah-tengah kesulitan kami pada saat ini Tuhan, kami berdoa. Meskipun kami dalam kesulitan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan masih bersama-sama dengan kami. Pandemi COVID-19 yang masih melanda negeri kami Tuhan, bahkan di seluruh dunia, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memulihkan negeri ini, akan memulihkan Kabupaten Mimika, akan memulihkan Papua Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memberkati
para tenaga kesehatan yang bekerja Tuhan, yang menangani orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Engkau memberikan mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran Tuhan dalam menjalani tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kesehatan. Kiranya apa yang mereka lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat orang-orang yang terinfeksi COVID. Kiranya Tuhan terus memberikan kesembuhan, kesehatan kepada mereka. Semoga mereka boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga mereka kembali. Begitupun juga Tuhan yang telah ditinggalkan oleh keluarganya. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada sanak saudara yang ditinggalkan. Semoga boleh terhibur dan nama Tuhan tetap dipermuliakan. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat adik-adik kekasih kami, adik-adik sekolah minggu yang pada saat ini ketika dalam kelemahan tubuh, Tuhan datang sebagai dokter yang tidak kelihatan untuk menyembuhkan sakit penyakit yang mereka derita Tuhan. Semoga mereka boleh pulih kembali dan nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, berdoa juga untuk persembahan kami yang pada saat ini kami telah kumpulkan. Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, semoga boleh kami gunakan demi kemuliaan dan hormat akan nama Tuhan. Berkati juga tangan yang mengelolanya, berkati bendahara yang akan mengelola keuangan ini, semoga boleh dikelola sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau memberkati badan pelayan PAR Tuhan dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai badan pelayan unsur PAR di tempat ini. Berikan mereka selalu kekuatan, kesehatan, semoga boleh mengarahkan PAR sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, berdoa juga buat Ibu Pendeta yang selalu setia melayani kami di jemaat ini. Engkau memberkati Tuhan dalam setiap pelayanannya, berikan kesehatan, berikan kebijaksanaan, kesabaran, kekuatan dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawab yang diemban di jemaat ini. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, kiranya Tuhan terus memberikan kami semua kesehatan, baik operator, baik liturgos, pemain musik. Tuhan memberikan kami selalu kesehatan, kesabaran dalam mengangkat tugas dan pelayanan ini. Semoga kami boleh mengangkat tugas dan pelayanan ini sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan dan nama Tuhan tetap dipermuliakan. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih kepada Kakak Ria yang telah membawakan firman-Nya. Untuk itu, adik-adik sekalian, untuk meresponi akan firman Tuhan, sekaligus kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 346. Mari adik-adik sekalian bangkit berdiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menuntun, menyertai kami dalam ibadah ini, sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah ini dengan penuh sukacita ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Mars Par. Sekolah minggu mau
selesai. Shalom.